Dan salah satunya yang akan kita bincangkan di sore hari ini terkait dengan penegakan hukum. Ini KDRT nih, lagi hangat-hangatnya juga. Ya, betul. Nah, kalau misalnya di seksi intelijen ini yang membidangi permasalahan seperti kasus KDRT ini ada juga yang membawahinya. Jadi seperti ini, di bidang intelijen, tadi kami sampaikan bahwa di kejaksaan sendiri selain oleh undang-undang kami diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan represif atau penindakan terkait misalnya ada laporan terkait penyalahgunaan kewenangan atau tindak pidana korupsi. Namun selain upaya represif tadi, kami juga diberikan kewenangan atau tugas untuk melakukan upaya-upaya preventif atau pencegahan, Bu. Jadi kegiatan jaksa menyapa, kegiatan jaksa masuk sekolah seperti yang kami lakukan hari ini adalah salah satu upaya kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan tadi. Kami sendiri di kejaksaan ada idiom yang menyebutkan bahwa kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi yang kami lakukan, upaya yang kami lakukan, ikhtiar kami hari ini adalah bagaimana ya paling tidak kalau pendengar RRI Pro 2 RRI Pro 1 RRI minta maaf Ibu, Pro 1 RRI pendengar bisa mengetahui bahwa mengenai KDRT ini apa-apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi kan mungkin selama ini pendengar atau masyarakat mengetahui bahwa KDRT itu sebatas fisik, kekerasan fisik. Betul. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dewi dan Ibu Intan bahwa KDRT itu cakupannya bukan hanya fisik, psikis pun bisa masuk ke dalam ranah KDRT. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut bersama dua Sri Kandi. Wah, Sri Kandi dari Kejaksaan ini ya. Siap. Baik, nah ini kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi diharapkan setelah perbincangan ini kita bisa mengetahui hukum-hukum apa kalau misalnya ada kasus-kasus KDRT dan kita sebisa mungkin untuk menjauhi hukuman ini ya. Seperti itu ya Pak Alam ya. Baik. Betul, tujuannya seperti itu Ibu. Baik. Dan sebentar kita akan ngobrol banyak nih terkait dengan KDRT, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya bersama dengan Ibu Suatri. Ini panggilnya Ibu Intan ya, agak beda nih. Ibu Intan. Ibu Intan, tapi kalau di sini namanya Suatri katanya, beda katanya. Memang ya, Pak, nama ya? lengkap sama nama panggilannya agak jauh ya. Baik, kita akan ngobrol bersama Ibu Dewi juga. Yang mau bergabung juga di line telepon kita boleh ya pendengar di 0821333944. Setelah selingan berikut ini. Masih kurasa sentuhanmu, rasaku terbuai rindu. Engkau di mana? Jauh sudah. Kau rasakah semua ini? Begitu cepat semua berlalu saat diri hanyut, takkan hilang rasa yang kau berikan. Oh cinta, takkan hilang rasa yang kau berikan. Termanis untuk hadirat.
Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. Baik, pendengar masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan saat ini ya kita kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga bersama dengan Ibu Suhatri Hakim Paramita SH. Ini dianggap dengan Ibu Intan ya, dipanggilnya Ibu Intan ya. Jangan dianggap, dipanggil. Dipanggil, maaf. Dan juga Dewi Sulayo SHM. Soalnya beda nih namanya dengan panggilannya nih. Ibu Dewi, berbicara tentang penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Ini menginformasikan dan juga mengedukasi masyarakat terkait dengan KDRT. Banyak yang belum tahu nih jenis-jenis dari KDRT itu sendiri. Saya ke Ibu Intan dulu deh. Ini jenis-jenis KDRT itu seperti apa sih bentuk-bentuknya, Ibu Intan? Sebenarnya kalau jenis-jenis dari KDRT sendiri sih macam-macam ya. So, diketahuinya masyarakat mungkin hanya secara fisik seperti tadi yang udah dijelaskan sama Bapak Kasintel. Padahal dia sebenarnya dalam undang-undangnya itu cukup banyak, psikis juga kekerasannya, dan kekerasannya itu sepengetahuan orang-orang awam hanya terhadap suami kepada istri atau istri kepada suami. Dan sebenarnya itu dalam undang-undangnya sendiri itu cukup luas. Ya. Pihak objek-objek, subjek-subjeknya yang bisa jadi pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga itu cukup luas juga dalam undang-undang. Ada siapa saja nih yang bisa terdakwa atau termasuk ke dalam KDRT ini? Yang bisa jadi pelaku, pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu macam-macam seperti tadi suami, istri, orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga ini bukan hanya yang terkait dalam perkawinan, bisa orang yang bekerja dalam suatu rumah tangga, orang yang tinggal bersama meskipun tidak bekerja seperti saudara mungkin tapi dalam satu tempat tinggal, itu bisa juga sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Yang penting dia dalam lingkup rumah yang sama, tinggal bersama-sama. Jadi bisa jadi tantenya kah, keponakannya, pengasuh ke anak, itu bisa masuk ke dalam KDRT ya? Bisa masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu semua bisa dilaporkan? Semua bisa dilaporkan. Baik, nah ini untuk melaporkannya itu seperti apa nih? Kan banyak orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa KDRT itu semacam aib ya, sesuatu yang sepertinya kalau kita kena KDRT itu kayak aduh malu-malu untuk melaporkan, kemudian tidak tahu juga harus melaporkannya kemana, harus bagaimana melaporkannya. Nah itu proses-proses pelaporan kalau misalnya ada yang terindikasi. Ada yang terindikasi KDRT. Jadi kalau prosesnya itu sebenarnya sama semua dengan tindak pidana lainnya, tetap melalui kepolisian. Seperti disampaikan tadi, kalau banyak kekerasan dalam rumah tangga itu dianggap aib. Jadi korban ini malu, nggak enak, apalagi kalau suami istri baru menikah sebulan baru tiba-tiba dipukul. Baru kak menikah baru tiba-tiba dipukul, ditahu mertuaku ndak enak, ditahu orang tuaku ndak enak, tapi yaitu harus dari kemauan diri sendiri sebagai korban untuk melaporkannya. Meskipun kalau seandainya tidak dilaporkan secara langsung ke kepolisian, mungkin bisa ke keluarga terdekat, ke orang tua, agar kalau seandainya dia malu kan bisa keluarganya ini mendampingi untuk melaporkan, karena dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang harus melapor itu korbannya langsung. Jadi tetap proses pelaporannya itu melalui kepolisian. Habis dari kepolisian? Habis dari kepolisian, pasti dari kepolisian itu akan dipanggil calon tersangka yang diduga akan jadi tersangkanya ini untuk diperiksa dulu apakah dia memang melakukan KDRT atau tidak. Setelah diperiksa, kalau memang seandainya dia terbukti melakukan KDRT dan dijadikan tersangka, dibuatkanlah berkas perkara, dan apabila berkas perkaranya telah lengkap, diserahkan kepada kami, diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti kembali. Berkas yang diserahkan dari kepolisian ini apakah sudah lengkap atau belum. Apabila telah lengkap, kami akan melakukan penuntutan dengan mengirimkan berkas perkara tersebut. Sebelumnya diserahkan dulu tersangka dengan berkas perkaranya dari kepolisian ke kita. Setelah itu, setelah lengkap, kami serahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Jadi ini harus lengkap juga dulu ya, berkas-berkasnya ya. Kalau seandainya dari pihak kepolisian menyerahkan berkas ke kami, tapi menurut kami unsur dari pasal-pasal dalam undang-undang KDRT itu
tidak terpenuhi, kami kembalikan berkasnya ke kepolisian dan untuk dilengkapi sesegera mungkin. Baik, nah ini unsur-unsur pasal KDR itu apa saja nih? Ibu Dewi mungkin? Oh boleh. Tapi sebelumnya saya melengkapi lagi ya. Kita kan Boleh, dari boleh. tadi langsung ngomong ke jenis nih. Betul, betul. Sebenarnya pengertiannya kekerasan dalam rumah tangga apa? Boleh, Biasanya ada, silakan. apalagi ada yang diplesetin. KDRT itu artinya keharmonisan dalam rumah Wah, tangga. itu beda lagi tuh ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, Ya. yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan. Nah, tadi yang dimaksud jenis-jenisnya apa? Nah, ini jadi penderitaannya bisa berupa fisik, seksual, psikologis, bahkan penelantaran rumah tangga. Itu juga bisa dilaporin kayak gitu. Iya. Terus yang terkait fisik itu pasti ada bekas luka, misalnya dia dipukul, dijambak, apapun lah yang bentuknya tuh ada luka fisik. Ya. Terus luka fisik juga ada dua, ada yang ringan dan berat. Itu diatur, ada sih ketentuan pidananya di Undang-Undang PKDRT juga. Terus terkait kalau psikis apa? Nah, psikis itu tuh dia harus dibuktikan dengan alat bukti visum et repertum visum et repertum psikiatrikum. Nah, itu yang untuk membuktikan psikis. Ya. Terus yang seksual, ini sih yang ranah dalam ya. Jadi kalau misalnya dia berhubungan, terus mungkin suaminya dia tuh harus ada diikat, harus ada sambil dijambak-jambak, apa Wah, sambil disundut rokok. Yang kelainan itu Nah, ya. itu bisa dilaporin kekerasan seksual. Terus yang terakhir penelantaran rumah tangga yang kayak gimana? Nah, ini kayak misalnya nggak dinafkahin, tapi karena dia nggak dinafkahin, tapi dia juga nggak boleh bekerja. Jadinya otomatis kan dia anak-anaknya atau dianya nggak bisa makan, Betul. kurang gizi. Nah, itu bisa Ditelantarkan seperti itu ya. tidak atau minimal dia ditinggal suaminya dan suaminya tuh tidak memberi kabar berbulan-bulan, tidak menafkahi juga. Nah, itu juga bisa penelantaran. Oh, itu bisa masuk dalam ranah KDRT. Iya, penelantaran rumah tangga itu masuk di Undang-Undang PKDRT. Terus kenapa sih ada Undang-Undang KDRT? Kenapa sekarang suami-suami kan saya tuh anggaplah dia memukul nih, mungkin zaman dulu Iya, ya, dia memukul si korban, terus ini tuh saya mendidik istri saya karena dia masaknya nggak enak terus, Ya, ya. mau begini mulu, orang saya bilang nggak ada rasanya, anyep. Terus ya otomatis saya refleks mukul dia untuk mendidik. Tapi semenjak ada Undang-Undang PKDRT 23 tahun 2002, ya udah semenjak tahun 2002 itu ada kita kenal kekerasan dalam rumah tangga, dan semua korbannya tuh bisa suami, bisa istri, bahkan suami juga bisa, misalnya istrinya yang Istrinya memukul memukul. atau apapun ya. Bisa suami atau bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa keluarga yang lain, tante, walaupun dia tidak tinggal serumah, dia tetap masuk dalam lingkup rumah tangga gitu. Itu Jadi yang orang, dimaksud. orang tua ke anak kalau misalnya memukul itu juga bisa kena KDRT, walaupun tadi alasannya mendidik seperti itu. Kalau orang tua ke anak, jadi kita tuh ada lex spesialis, derogat legi, lex generalis. Jadi semua aturan yang khusus itu yang umum dia lebih ada di atasnya gitu loh. Lebih spesialis daripada aturan umum. Iya. Nah, kalau terkait orang tua anak, ini kenanya Undang-Undang PKDRT gak? Sebenarnya bisa, tapi karena udah ada lex spesialis, jadi lebih memilih lagi nih. Walaupun antara Undang-Undang PKDRT sama Undang-Undang Perlindungan itu tuh sama-sama lex spesialis. Tapi yang lebih tersusun itu yang mana? Yang anak. Karena yang Undang-Undang Perlindungan Anak itu 23 2004, diperbarui lagi 35 2014, dan perubahan keduanya 17 2016. Itu di situ diatur anak tuh usia anak berapa, dari 0 kandungan sampai 18 tahun. Jadi kalau dia dipukulin itu udah bukan masuk, kalau ayah mukulin anaknya itu nanti lebih masuknya ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh, itu kalau Begitu. sampai 18 tahun. Iya. Kalau 18 tahun ke atas mungkin baru bisa. Oh, itu udah disebut dewasa. Oh, sudah udah disebut masuknya dewasa. Jadi- KUHP, di KUHP gitu. Kalau jadi kalau si bapaknya mukulin anaknya walaupun anaknya 18 tahun lewat sehari, itu udah kenanya 351 KUHP gitu. Udah nggak pakai
perlindungan Perlindungan anak lagi ya, karena sudah batasnya sampai 18 tahun dah. Oke, baik. Nah, ini yang mau bergabung juga tadi sudah ada telepon ya di 082133394440. Nah, kita kembali lagi nih. Tadi ada beberapa berkas dan juga unsur-unsur pasal KDRT. Nah, ini unsur-unsur pasal KDRT ini yang seperti Oh apa iya, nih? tadi sempat Kelupaan. Iya. Jadi lebih lebar ya. Tapi enaknya unsur-unsur pasal kalau KDRT. ngomongin unsur, mending langsung buka ininya ya, Buka- undang-undangnya betul, aja ya. Betul. Jadi lebih jelas nih Iya, ya. jadi ini ngomongin PKDRT, saya kebetulan memang bawa undang-undang KDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya sih kalau tentang ketentuan pidana tentang KDRT itu lebih ke pasal 44 sampai pasal 49. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin kekerasan fisik itu diaturnya di mana? Di pasal 44. Di situ ketentuan pidananya dari paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Terus itu kan memang bentuknya kan atau ya, jadi dia pidana badan 5 tahun atau dendanya paling banyak 15 juta rupiah. Itu kan denda paling banyak gitu. Jadi kan namanya paling banyak belum tentu Belum dong tentu. kita langsung nuntut 15 juta. Terus kalau misalnya nggak bisa bayar, nah biasanya ini pertanyaan nih, kalau nggak bisa bayar bagaimana? Itu bisa diganti dengan pidana kurungan, dan pidana kurungan itu paling lama 6 bulan. Kecuali ada kecualinya, saya lupa, itu pokoknya kayak pejabat atau siapa itu bisa sampai 8 bulan dendanya diganti dengan pidana kurungan. Itu kalau pasal 44 yang kekerasan fisik ya, itu dari 5 tahun. Terus kalau misalnya dia sampai luka berat tuh yang kayak gimana? Ini kan 44 ayat 2 nih. Luka berat yang kayak gimana? Luka berat tuh kayak jatuh sakit atau menimbulkan cacat sampai salah satu panca inderanya sudah tidak terbukti, itu sampai cacat atau sampai 4 minggu tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Nah, itu lebih berat lagi, di ayat 2-nya itu bisa sampai 10 tahun, dendanya paling lama 30 juta. Terus kalau mengakibatkan matinya korban, nah itu di ayat 3, dari paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Terus kalau di sini 44 ayat 4 ini khusus untuk suami atau istri pelakunya ya, atau sebaliknya ya, atau istri korbannya suaminya. Ini kalau 44 ayat 4 ini khusus banget delik aduan. Jadi yang bisa melaporkan hanya korban, istri atau suami. Mungkin kalau yang lain sebenarnya PKDRT ini nih deliknya ada 2. Ada yang delik biasa, ada yang delik aduan. Nah, delik aduan ini yang 44 ayat 4. Jadi itu maksimal 4 bulan, dendanya itu 5 juta rupiah. Nah, ini perbedaan delik biasa sama delik aduan itu apa nih? Nah, kalau delik biasa ini kayak misalnya gini, korbannya adalah anak. Anak nggak harus dia yang lapor, bisa orang tuanya, bisa walinya, atau orang-orang yang berada di rumah itu. Itu delik biasa. Tapi kalau delik aduan itu harus Korban. pasangannya, Nggak si boleh suami atau si diwakili istri. seperti itu ya? Nggak bisa, harus Nggak suaminya bisa. atau istrinya itu delik aduan. Karena kenapa sih delik aduan, apa bedanya sama delik biasa? Delik aduan itu bisa dicabut, Mbak. Ya. Dan pasal 78 KUHP atau pasal 74 KUHP itu bisa dicabut selama dari laporannya itu 6 bulan. Yang delik 75 biasa yang nggak bisa KUHP. dicabut. Semua bisa dicabut. Kalau ini? delik biasa nggak bisa dicabut. Nggak bisa dicabut. Iya, nggak bisa dicabut. Karena itu suami sama istri kan, mungkin lebih spesialis. Baik, baik. Barangkali istrinya nggak jadi, pengen baikan, nah gitu makanya. Ada rasa iba mungkin atau Banyak loh Mbak, biasanya gini. Jadi biasanya tuh yang cari uang mungkin suaminya ya. Iya. Ya banyak lah suaminya yang cari uang, terus istrinya ibu rumah tangga. Terus kemudian mungkin dia dipukulin, terus lapor lah istrinya. Ini jangan, mungkin untuk yang denger jangan sebagai contoh ya. Terus setelah dia Harus melaporkan, menjauhi sebenarnya ya. harusnya ya speak out tuh nggak apa-apa. Jangan dipendem, terus jangan bagaimana ya? Jangan habis itu tuh biasanya mikirnya kayak gini. Setelah suaminya ditahan, dia banyak sih, saya juga bukan menyarankan Iya. ya. Akhirnya dia cabut karena dia mikirnya karena dia yang mencari nafkah. Itu banyak banget kayak begitu. Terus itu pertama kayak gitu, dia nyesel karena melaporkan. Karena habis itu suaminya ditahan, habis itu dia nggak bisa cari duit, anaknya sekolah, dia mau cari makan apa. Baik. Terus akhirnya pas pulang, kita nggak tahu dong dipukulin lagi atau enggak. Nah, Si itu. istrinya kita nggak tahu, misalnya, ya nggak tahu besok-besok apa. Jangan-jangan tadinya 44 ayat 4 jadi 44 ayat 3. Jadi si korban sampai meninggal dunia ya. Wah, gitu itu deh. yang parahnya ya. Ya gitu deh. Baik, nah ini kembali tadi kan sempat juga disinggung bahwa ada beberapa berkas yang kalau misalnya kurang lengkap itu dikembalikan ke kepolisian. Kalau misalnya ada yang mengadu, biasanya unsur apa nih yang kurang lengkap gitu sampai kita harus meminta kembali kepolisian, Mbak Intan?
Kalau seandainya berkas ini dikembalikan itu sebenarnya kita ngeceknya sesuai dengan unsur. Seperti tadi unsurnya udah dijelaskan kan. Yang pasal itu ya. Pasal-pasal tadi. Nah, kalau seandainya dia yang ayat 2 yang terjadi luka berat, nah itu kan harus dibuktikan. Jadi di berkas itu harus dicantumkan surat visum. Kalau seandainya memang ada luka berat dan dibuktikan kalau memang salah satu inderanya tidak bisa digunakan lagi atau seperti apa itu harus dibuktikan. Iya. Jadi harus terlampir. Salah satunya juga mungkin kalau seandainya di 44 ayat 4 yang suami dengan istri harus dilampirkan juga bukti nikah. Iya. Bukti nikah. Jadi jangan hanya memberikan pasal 44 ayat 4 tapi tidak ada bukti nikah. Jadi kan kurang lengkap ini. Jadi kami tidak bisa membuktikan kalau mereka berdua ini benar-benar suami istri. Sedangkan kita itu kalau di jaksanya Indonesia kita hanya berpatokan kepada berkas yang kita terima. Jadi nanti di pembuktian di persidangan baru kita bertanya langsung secara real kepada saksi sama terdakwanya seperti itu. Jadi memang harus lengkap berkas-berkas baru sampai ke pengadilan ya. Kalau nggak lengkap nggak bisa masuk ke pengadilan seperti Ya itu. mungkin dua unsur ya, unsur formil dan material. Jadi kalau formil itu terlampir kelengkapan-kelengkapannya. Kalau misalnya dia memang anak, dia anak berarti harus dibuktikan dengan akte lahir si anak. Dia orang tuanya dari si korban, dari si pelaku. Berarti dia anak. Kalau dia sebagai suami ya berarti dibuktikan dengan buku nikah, itu kan formilnya. Nanti materialnya ya saksi-saksi, keterangan saksi saling mendukung nggak gitu. Apalagi kalau misalnya KDRT ini tuh cuman dua kalau nggak salah pasal 55 PKDRT itu alat buktinya hanya 2 aja nggak apa-apa. Yang satu keterangan korban, yang satu alat bukti visum. Visum itu udah mendukung semuanya. Jadi untuk kekerasan fisik bisa pakai visum et repertum. Kalau yang psikis yang tadi saya bilang agak susah nyebutnya. Iya kalau misalnya yang psikis itu harus ada ini ya dengan visum psikolog. et repertum, dengan psikolog ya. psikiatrikum gitu. Ada pemeriksaan kejiwaan. Dan itu memang harus dibuktikan Hasilnya, dengan itu. laporan hasil kejiwaan iya dari psikolog. Nah, kalau misalnya yang kayak tadi penelantaran rumah tangga itu gimana tuh pembuktiannya? Itu justru gampang kalau mungkin misalnya anaknya jadi ke dokter nih dibawa, anak ibu kurang gizi. Ya disampaikan aja, nanti kan pasti kan dicek nih latar belakangnya sama psikolog. Anak ini orang tuanya siapa, pekerjaannya apa, tinggalnya di mana. Nah, dari situ udah membuktikan dari laporan hasil. Jadi si korban dari satu misalnya dia memang kurang gizi kan, kurang gizi, terus kedua dari laporan kan, oh rumahnya kayak begini, istrinya tidak bekerja, suaminya pergi nggak balik-balik. Ya kayak gitu sih kalau penelantaran malah lebih mudah ya. Iya, Kalau misalnya tidak dari cek dinafkahi. fisik aja, dia dari kesehatan anaknya, kesehatan istrinya, nggak dapat makan, ya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya begini, menelantarkan dalam artian dia mungkin ke luar daerah atau kemana tidak dinafkahi tapi istrinya bekerja, itu apakah bisa masuk delik juga tuh? Penelantaran dalam rumah tangga sih sebenarnya bukan cuma nafkah doang ya. Kayak misalnya batin, dia berbulan-bulan tidak dikabari sama istrinya, sama suaminya, itu bisa masuk penelantaran juga. Dan itu pembuktian. Apalagi gini, banyak loh Mbak, dia punya anak nih, suaminya pergi kabur, tahu-tahu kawin lagi, punya keluarga kecil lagi, istrinya tahu, laporin aja penelantaran, walaupun si istri mampu menghidupi anaknya sendiri, tapi kan si suaminya sudah meninggalkan. Istilahnya nggak ada nafkah batin, nggak ada dia cek anaknya sehat apa enggak, anaknya udah makan apa enggak, gimana urusan pendidikannya jalan apa enggak, itu penelantaran juga, jadi nggak harus makan aja. Jadi memang termasuk. banyak hal-hal poin-poin yang bisa masuk ke dalam delik KDRT ini banyak. Dan Untungnya itu, 2002 udah ada undang-undang ini. Dan itu yang masyarakat luar itu masih belum terlalu mengerti tentang ini. Masyarakat luar masih taunya KDRT dipukul aja, ada kekerasan atau semacam harus ada luka dulu, harus sampai bonyok dulu mungkin tanda kutip seperti itu baru dilaporkan. Padahal hal-hal yang mungkin menyangkut tadi nafkah batin, nafkah ini pun itu masuk dalam delik KDRT ya. Baik, kita terima telepon dulu, silakan pendengar di 082133394440 ya yang ingin bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa. Kebersamaan kita hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sambil menanti kita dengarkan dulu selingan berikut ini. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat
orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. Pendengar masih bersama kami di Jaksa Menyapa terkait dengan penegakan hukum terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Tadi sudah ada beberapa unsur-unsur ya yang termasuk ke dalam KDRT ini. Tadi sempat disinggung juga kalau misalnya ada yang takut melapor nih, Mbak Dewi gimana? Oh iya, biasanya ada sih istri-istri atau siapa di luar sana. Anak juga bisa, atau orang tua mungkin yang adalah dia nggak mau lapor ke pihak yang berwenang ya, mungkin di sini polisi gitu. Bisa ke pelayanan publik itu, yang pertama bisa ke Komisi Nasional HAM, terus bisa ke Komnas HAM, bisa ke Komnas Perempuan, atau bisa ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya gitu sih. Atau call center, setahu saya sekarang ada call center ya sekarang ya? Ada 021129 atau 08 111 129 129. Itu untuk semua Untuk jenis semuanya, iya. KDRT Jadi mungkin gitu bisa cuma ada di melaporkan. Jakarta ya kalau dilihat-lihat 021 021, 129 ya nggak apa-apa, betul sih. tapi mungkin setelah di telepon bisa di per provinsi kali. Ya. Saya belum pernah nelpon juga sih. Oh, jangan sih ya, ini yang kita harapkan jangan. Nah ini kan di setiap kelurahan kan juga sekarang sudah ada shelter warga yang mendampingi dan memberikan juga edukasi terkait dengan bagaimana hak-hak perempuan, hak-hak anak supaya mengurangi kasus KDRT. Karena dari beberapa perbincangan kami juga dengan shelter ini banyak terjadi kasus KDRT malah ya, yang mungkin tidak dilaporkan oleh korban, malah dilaporkan dari keluarga korban atau mungkin tetangga korban, curhatnya ke situ, akhirnya dilaporkan ke situ. Nah itu apakah bisa juga masuk dalam delik pengaduan seperti itu? Tunggu deh, saya agak soalnya karena saya belum tahu shelter itu tuh terisi isinya praktisnya tuh siapa? Nah, ada dari DP3A, ada agama atau Kamtipnas, Kamtipmas, ya semua kayak tergabung gitu ya. dalam situ. Jadi dia mendampingi korban. Jadi mendampingi korban pendampingan aja betul ya. untuk mungkin harus didamaikan dulu mungkin atau kalau misalnya memang tadi sudah Mediasi sampai dulu ya. sudah sampai pukulnya kayak bonyok-bonyok gitu Iya, baru iya, dilapor, iya, dibantu iya. untuk Iya. Bagus sih saya dukung. Misalnya kayak gini kan, kita si korbannya ini ngadu ke situ dulu kan, daripada langsung ke pihak berwenang, nggak apa-apa sih. Bagus banget apresiasinya Pak Wali Kota ya, di Betul. Pak Wali Kota ya, bagus banget. Mungkin setelah dilabduin, ada dipertemukan, dimediasi, mungkin sih bagusnya ya si pelaku ini, entah suaminya atau siapapun, mungkin dibawa konseling ke psikologis, kenapa dia bisa melakukan itu. Tapi saya nggak tahu shelternya itu bentuknya kayak apa. Kalau misalnya nggak mau sampai ke ranah sampai pihak yang berwenang, sampai kayak gitu, ya nggak apa-apa. Tapi bagusnya, biasanya kan kalau pelaku kekerasan ya dia nggak mungkin satu kali terus berhenti, pasti suatu saat akan mengulangi lagi. Jadi mungkin dibawa aja, mungkin diteruskan, dilakukan konseling mungkin dari situ, atau mungkin di situ tuh praktisinya
ya nggak tahu isinya, bisa jadi ada psikiater, ada pemuka agama, ada yang tadi ya Kamtipmas gitu. Ya bagus sih, diapresiasi banget sih. Iya. Nah ini kalau misalnya tadi kan salah satunya kan juga ada langkah-langkah preventifnya dari kejaksaan gitu ya. Nah apakah langkah sosialisasi untuk memberikan edukasi terkait dengan hukum-hukum KDRT itu juga sampai masuk ke warga nggak sih Mbak Intan? Kalau langkah-langkah preventifnya mungkin sosialisasi mungkin ya, sosialisasi mungkin dari seperti tadi mungkin ada shelter yang telah disiapkan oleh pemerintah. Mungkin bisa kalau seandainya mereka mau mengadakan kegiatan menyurat kepada kami, menyurat kepada Kejaksaan Negeri Makassar untuk memberikan sedikit penyuluhan, ilmu, penerangan, sedikit ilmu penyuluhan mungkin yang seperti ini biar nyampai langsung ke rumah tangga. Karena kalau seandainya kami yang preventif masing-masing satu-satu juga susah karena kan banyak dan tidak tahu tepat sasaran atau tidak. Karena kan sebenarnya tidak semua sih, tapi kebanyakan kan kekerasan dalam rumah tangga ini kalau yang keluarganya agak menengah ke bawah, maaf ya. Betul. Jadi kalau seandainya sudah disiapkan oleh pemerintah sekitar, jadi dikumpulkan warganya, jadi lebih tepat sasaran kita memberikan materinya ini. Baik. Jadi kayak mencegah lebih baik daripada mengobati, daripada sudah terlanjur sampai di kejaksaan. Ya walaupun sekarang udah ada restoratif justice ya. Tapi kalau yang di atas 5 tahun kan nggak bisa tuh mediasi didamain, nggak bisa. Kalau KDRT ini ada gak yang sampai restoratif justice itu? Kalau ada gak? Maaf saya juga belum lama di sana. Mbak Intan deh. Atau Pak Alan belum ada ya? Belum ada. Kayaknya gak nyala tuh Pak. Saya tambahkan kalau seandainya yang restoratif justice ini setahu saya belum ada karena ya tadi karena ancaman pasal yang telah disebutkan tadi 44 ayat 1 kan ancaman hukumannya aja udah lebih dari 5 tahun. Sedangkan kalau restoratif justice sendiri harus di bawah dari 5 tahun untuk ancaman pidananya itu maksimalnya 5 tahun. Nah, kalau seandainya mereka ini sudah dalam bentuk berkas datang ke kita, ini yang kita paling susah kalau kita terima istrinya korbannya lah datang lagi ke kita. Bu, saya sudah memaafkan suami saya. Itu tuh yang kayak gitu gimana? Bisa enggak jangan dilanjut. Kita dan kalau masuknya itu ke delik biasa itu kan agak susah dicabutnya. Nah, itu gimana tuh kalau jalan kita jalan terus karena meskipun sudah dimaafkan mungkin itu cuma jadi hal yang meringankan buat si calon terdakwa ini itu yang di persidangan karena kalau dia sih. Sudah dimaafkan sama korban, tapi tidak bisa kami terima berkas di saat di situ kami hentikan karena sudah ada perdamaian antara korban dengan tersangkanya ini tidak bisa diberhentikan begitu aja. Oke, baik. Nah ini kita ke mungkin biar masyarakat tahu sanksi-sanksi bagi pelaku nih. Kalau misalnya sebagai pelaku dari ringan dulu deh ke yang berat seperti luka ringan. Luka ringan biasanya. Tadi kan luka agak ringan berat kalau gitu ya. dia tadi sih sebenarnya udah sempat dibahas luka ya. ringan, Kalau ketentuan pidana dari pasal 44 sampai pasal 49. Tadi kan masih pasal 44 tuh. Nah, yang paling ringan itu kalau dia luka ringan yang 44 ayat 4. Jadi pelakunya bisa suami, bisa istrinya. Itu cuma 4 bulan, 4 bulan dendanya 5 juta. Ya itu yang paling ringan. Paling ringan. Kemudian yang kedua luka 44 ayat 1 juga kekerasan fisik, itu lukanya luka ringan, tapi itu bisa terjadi sama siapa aja. Bisa tante ke keponakan, bisa anak ke orang tua, pokoknya dalam lingkup rumah tangga, atau bisa jadi asisten rumah tangga. Kan sering ya kita dengar ada asisten rumah tangga disetrika lah badannya lah, dipukul lah sampai lumpuh. Nah, tapi kalau sampai lumpuh bukan dong itu ayat sudah 2, berat, ya ayat 2 luka berat. Ya. Nah, dari 4 bulan yang ayat 4 kita ke ayat 1 itu 5 sampai 15 bulan. 5 tahun sampai 15 tahun. 5 tahun sampai 15 tahun itu ya. 5 juta. Terus yang kedua kalau dia luka berat dari 10 tahun. 10 tahun sampai paling banyak. Saya tadi ngomongin UPA jadinya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini saya ulangin ya, minta maaf. 44 ayat 1 itu paling lama 5 tahun. Dendanya 15 juta. Terus luka berat paling lama 10 tahun. Dendanya 30 juta. Terus kalau dia
mengakibat matinya seseorang paling lama 15 tahun dan dendanya 45 juta. Gitu. Nah, kalau misalnya yang tadi yang paling gampang ditemui yang penelantaran rumah tangga itu bisa kena apa nih sanksinya? Penelantaran rumah tangga itu pasal 49 itu 3 tahun paling lama dan dendanya paling banyak 15 juta. 15 juta ya. Baik, kita terima telepon dulu ya Mbak Dewi ya, Mbak Intan Iya, ya. silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Pak Edi. Pak Edi lagi mobile nih di Veterani. Pak Faidi. Pak Edi. Edi. Oh, Pak Edi. Pak Edi di Petarani. Ini menarik ya, KDRT ya. Iya, Pak Edi. Pertanyaan saya singkat ya, jangan lama-lama gitu. Nah, semuanya yang pertama ya, orang awam bertanya ya, kalau denda-denda itu masuk ke kas daerah atau ke kas negara atau gimana? Denda ya, Pak? Iya. Nah, yang kedua, biasanya kan begini, hampir tidak pernah kita dengar tuntas itu penyelesaian KDRT, seperti apa penyelesaiannya. Karena biasanya setelah ada ya korban ini melapor, terus diiming-imingi juga ada sesuatu mungkin damai gitu, tuntaslah sudah. Iya. Jadi seperti menjelaskan tadi, walaupun itu ada dimaafkan, boleh. Akan tapi proses hukumnya itu tetap jalan, seperti itu ya Bu ya? Iya. Iya, nah pertanyaan saya, seperti apa penyelesaian akhirnya yang begitu Mbak? Makasih. Baik, terima kasih Pak Edi di Petarani. Nah, ini kalau yang denda-denda seperti itu nih, Mbak Dewi, Mbak Intan, itu masuknya ke kas negara atau kas daerah? Ke kas negara sih, ada nomor rekening BRI. Langsung ya, langsung penyetorannya langsung ya. Iya, kita setor. Nah, iya, ini begitu. Baik. Nah, yang kedua nih, kalau misalnya ada tadi langkah-langkah penyelesaian yang baik, sudah dimaafkan tapi hukumnya berjalan, kemudian pada saat kembali ke keluarga, itu sebenarnya sebaiknya langkah apa nih yang harus dilakukan nih? Kalau tadi terkait penyelesaiannya gimana sih? Maksudnya kalau penyelesaian akhir ya? Ya, maksudnya penyelesaian yang akhirnya. udah mempunyai apa? Tadi kan keputusan sudah inkrah atau dia belum pernah sidang gitu? Belum pernah sidang atau yang sudah? ada? Oh, yang ini, sudah ya. Tadi kan yang dikatakan sudah yang sudah udah ada, yang udah selesai ya, betul, putusannya tapi sudah ada selesai. ada permintaan damai misalnya seperti itu dari. Biasanya sih kalau permintaan damai itu nanti di pertimbangan hukum dari tuntutan penuntut umum. Pertimbangannya biasanya kayak gitu, kedua belah pihak telah saling memaafkan. Nanti kalau misalnya walaupun sudah masuk ke keduanya sudah meminta maaf, sudah adanya perdamaian, tapi tetap proses hukum pasti berjalan. Nanti tinggal putusan hakim tuh bagaimana, pidana badannya berapa, terus dendanya berapa. Kalau misalnya tetap masuk, atau bisa jadi putusannya itu percobaan. Nah, kalau misalnya diputus percobaan, bisa jadi dia tidak ditahan. Tapi kalau misalnya dia pidana badan, otomatis dia masuk ke rutan. Ya begitu sih. Ya tetap harusnya tetap. Tapi misalnya selesai nih, setelah selesai, misalnya dia anggaplah dia suaminya mukul istrinya, terus ternyata putusan badannya cuma 2 bulan misalnya, terus dia keluar dari rutan, dia kembali ke istrinya. Nah, itu kita kembalikan lagi ke istrinya. Biasanya kan ada yang mau balik, ada juga yang cerai. Ya kalau kayak gitu masing-masing sih. Masing-masing dikembalikan ke keluarga masing-masing ya. Masih mau nerima atau enggak. Ada telepon lagi nih, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Pak Sewang, silakan Pak Sewang. Saya mau bertanya ini, berapa lama waktunya ditinggalkan wanita tanpa diurus? Artinya terlantarkan berapa lama itu baru bisa pengaduannya? Oke deh, baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berapa lama durasi sampai dikatakan bahwa seorang suami menelantarkan keluarga? Sebenarnya kalau di Undang-Undang PKDRT itu mau di unsur pasal pokoknya atau di penjelasan itu nggak ada berapa lama penelantarannya. Sebenarnya nggak, memang tidak diatur, tapi mungkin di agama mungkin ya kalau diatur berapa tahun, berapa bulan meninggalkan, terus
Atau ya dari kesehatan aja 3 hari nggak makan gitu. Kalau mau laporin Bisa. laporin aja. Kalau Sudah memang- masuk penelantaran karena kalau- memang tidak diatur batas, nggak ada batas waktunya. Kalau memang nggak makan masa mau nungguin mati dulu baru lapor. Maaf Jadi ya gitu jadi kalau misalnya seorang istri sudah merasa ditelantarkan, Iya. ya kan biasa kalau 1 minggu 2 minggu merasa bahwa oh mungkin lagi sibuk nggak bisa dihubungi, itu istri soleha banget ya kayaknya ya. Tapi kalau thinking gitu, dia jaringannya masih lagi susah. positif 1 minggu 2 minggu nggak pulang misalnya suaminya, tapi pada saat dia merasa bahwa sepertinya saya ditelantarkan nih, nah itu sudah bisa 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 aja. dilaporkan. Atau kan nggak mungkin kan si istri mau berburu meramu untuk Yang penting yang tadi, yang penting ada buktinya yang bisa membuktikan kalau dia itu ditelantarkan seperti tadi kesehatannya. dari atau tetangganya apa. juga bisa, tetangganya sebagai saksi. Oh, jadi pada saat Bisa. pelaporan begitu saksi tetangga sebagai saksi itu Iya, bisa kumpulin memperkuat dulu, juga. merupakan bagian Kumpulin alat bukti. juga, iya, kumpulin juga Saksi-saksi alat-alat itu buktinya. Iya, siapa tahu termasuk alat bukti. siapa tahu dia bukan bersosialisasi, nggak Iya. bersosialisasi juga kan itu bermasalah juga kalau misalnya mau dilaporkan nggak ada saksi, nggak ada Iya. bukti yang bisa disertakan, itu juga agak sulit ya untuk sampai ke pengadilan seperti itu Nah, ya. jadi kembali lagi nih Mbak, yang tadi Pak Sewang ya, Pak Sewang misalnya gini, kejadian nih dari tanggal 11, terus misalnya dia lapor berapa ya, seminggu kemudian deh dari tanggal 11, terus dia tanggal 18 lapor, terus habis itu suaminya pulang, tapi sudah telanjur bikin laporan polisi. Nah, itu Gimana? Oh dong? bisa dicabut. Jadi Bisa. dari tanggal 11 itu tuh jaraknya 6 jaraknya tuh 6 bulan sampai dia daluarsa. Dan untuk dicabutnya itu pengaduan sih, maksudnya pengaduan itu ada daluarsanya selama 6 bulan, dan sebelum 3 bulan itu bisa dicabut. Jadi dari tanggal 11 dia kelaparan, terus tanggal 18 dia lapor, tanggal 19 suaminya pulang, masih bisa dicabut, belum 3 bulan. Nah, itu Nggak apa-apa. jarak dari pelaporan sampai mungkin Dari kejadian memanggil, sih ya, sebenarnya, dari kejadian aja. Oh, dari kejadian. itu dihitungnya 6 bulan dari kejadian. Nah, kalau misalnya prosesnya nih, kita berbicara proses ya. Proses pada saat kejadian kemudian melapor dan pemanggilan tersangka ini durasinya itu berapa lama biasanya? Kalau penetapan tersangka sih 7 hari dari 7 hari. Dari SPDP nanti dikirim nih dari polisi, kan dia bikin surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, terus harus dikirim ke kita, jaraknya 7 hari. Kalau lebih dari 7 hari baru dia kirim ke kejaksaan, ya otomatis kita kembalikan, sudah melewati, kan hak-haknya si tersangka ini, dia punya 7 hari dia ditentukan sebagai tersangka. Kalau lebih dari itu ya sudah, Nggak bisa. Kalau misalnya udah melewati. dalam waktu 7 hari itu dia bisa memberikan bukti-bukti bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, itu Biasanya nggak langsung sih Mbak dari laporan, biasanya semua sebagai saksi dulu biasanya. Kalau di alurnya di penyidikan ya, Iya. di penyidikan Dari itu saksi biasanya baru gitu. ke Nah, tersangka. Nah, kalau soal waktu nih, biasanya kalau penyidikan yang perkara tidak begitu sulit itu Iya. biasanya tuh 30, terus kalau agak sedang lah tingkat kerumitannya sedang 60 hari. Kalau memang rumit banget 120 hari. Itu di tingkat penyidikan Mbak, belum sampai kejaksaan gitu. baik. Nah, ini yang terakhir nih, mungkin Mbak Intan dan juga Mbak Dewi nih bisa memberikan apa ya, bisa dikatakan wejangan-wejangan mungkin kepada perempuan-perempuan supaya bisa melek hukum lah terhadap undang-undang PKDRT ya. Iya, penghapusan Nah, kekerasan dalam ini rumah tangga. sekaligus mengakhiri kebersamaan kita nih. Mbak Intan dulu. Mungkin lebih aware aja sih, lebih terbuka lagi ke korban-korbannya, jangan malu untuk speak up, untuk mengatakan kalau seandainya memang menjadi korban. Jadi sebenarnya seperti tadi di awal, kekerasan dalam rumah tangga ini bukan aib, justru malah merusak diri sendiri malah, dan contohnya kalau seandainya punya anaknya melihat jadi beban sendiri, beban psikis buat anaknya kan, melihat orang tuanya bertengkar setiap hari, apalagi pakai kekerasan fisik. Jadi lebih berani untuk melaporkan. Setidaknya kalau dilaporkan ke kepolisian kan bukan berarti juga istrinya ini minta diceraikan. Iya. Setidaknya biar ada efek jerah kepada pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Baik, kalau Mbak Dewi sendiri? Kalau penegakan hukum sih kurang lebihnya sama ya. Pokoknya cewek-cewek atau siapapun lah yang sebagai korban, jangan diam lah, speak out aja. Terus kalau terkait sebelum jadi korban,
Mungkin nggak usah cepat-cepat merit kali ya, kenali dulu nih, kenali dulu keluarganya, dianya, Karakternya semuanya, kayak karakternya, gimana, terus ya. pekerjaannya, apakah dia mapan, jangan ngelihat teman masih muda udah merit udah punya anak terus buru-buru, ya janganlah. Pokoknya ya semoga yang sudah mendengar itu ngerti lah minimal bagaimana ya jauhilah namanya istri, namanya suami, namanya orang tua, namanya anak, ya sayangi gitu Baik, aja baik. deh. Jadi karena rata-rata karakter orang-orang yang melakukan KDRT itu memang sudah terlihat juga ya dari kesehariannya seperti itu Sebenarnya ya. ya makanya dikenali dulu Harus ya. lebih peka ya Iya. seperti itu ya. Baik, terima kasih kebersamaannya Mbak Intan, Mbak Dewi, Pak Alam ya sudah menemani kita di Jaksa Menyapa terkait dengan penegakan hukum ya terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kita bertemu di Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kau tak tahu tentang adanya diriku? Apakah kau pura-pura tidak tahu? Apa kau tak tahu aku yang ada untukmu? Apakah kau pura-pura tidak tahu? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Sudiman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, memberikan dukungan sepenuhnya dalam pendataan awal registrasi sosial ekonomi REKSOSEK tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik BPS. REKSOSEK merupakan reformasi sistem perlindungan sosial yang diarahkan pada perbaikan basis data. Satu data perlindungan sosial yang dihasilkan dari REKSOSEK sangat menentukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta sangat bermanfaat untuk perbaikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat banyak. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh stakeholder baik TNI, Polri, Bupati, Wali Kota, pimpinan instansi vertikal, pimpinan instansi otonom, akademisi, pelaku usaha dan organisasi sosial, kemasyarakatan serta seluruh warga masyarakat Sulawesi Selatan untuk berkolaborasi dan membantu kelancaran pendataan REKSOSEK. Terima kedatangan petugas dan berikan jawaban yang benar, jujur dan apa adanya. Semoga pendataan REKSOSEK dapat berjalan lancar dan menghasilkan satu basis data terpadu untuk perbaikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat menuju Sulawesi Selatan yang sejahtera. Salam kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Cinta takkan pernah usai, meski cinta